Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak ibu siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Batu Licin. Hari ini kita berjumpa kembali daring IPA, daring yang kedua. Kita hari ini akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita lihat di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar kupu-kupu, juga ada gambar mobil. Di lingkungan sekitar kita terdapat banyak sekali benda ya. Nah, benda tersebut dikelompokkan menjadi dua. Ada benda mati, ada benda hidup. Kalau kita lihat gambar, mana yang termasuk benda mati dan mana yang termasuk benda hidup? Kalau kita lihat kupu-kupu, dia ini kan terbang, bergerak gitu juga. Begitu juga dengan mobil. Bergerak juga. Nah, apa yang membedakannya? Jadi, benda tak hidup dengan makhluk hidup ini memiliki ciri atau sifat yang berbeda. Apa perbedaannya? Makhluk hidup ini menunjukkan adanya ciri-ciri atau gejala kehidupan. Sedangkan benda tak hidup atau benda mati tidak menunjukkan gejala-gejala kehidupan. Jadi kalau kita lihat di sini, kupu-kupu itu merupakan makhluk hidup. Sedangkan mobil benda mati. Jadi pengelompokan ini disebut dengan klasifikasi. Disebutkan bahwasanya pengelompokan itu disebut dengan klasifikasi. Mengapa diperlukan klasifikasi? Ini untuk mempermudah mempelajari berbagai organisme, mempermudah belajar keanekaragaman hayati, dan melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Kita lihat peta konsepnya. Materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup tadi. Yang dipelajari ada sistem 5 kingdom dan susunan takson. 5 kingdom ini terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sedangkan urutan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah, dunia atau kingdom, kemudian divisi atau filum, kemudian kelas, bangsa, suku, marga, kemudian jenis atau spesies. Klasifikasi ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau cirinya sama, dibuat menjadi satu kelompok. Kalau berbeda cirinya, dibedakan menjadi kelompok-kelompok yang lain. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Tahapan yang dilakukan untuk melakukan klasifikasi, diidentifikasi dulu ciri-ciri makhluk hidupnya, kemudian pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau takson, di mana dalam takson tersebut dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaan, maka semakin jauh kekerabatannya. Susunannya
Bisa dilihat. Berikutnya ada namanya kunci identifikasi, kunci determinasi, di mana kita bisa mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme berdasarkan pada ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi tadi. Misalkan contohnya kita lihat nomor 1, yang bagian A bertulang belakang. Maka kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, yang pertama cirinya bertulang belakang. Yang kedua, tubuh selalu basah atau misalkan tidak selalu basah. Kita ambil yang selalu basah. Kita lanjut ke nomor 3. Kulit bersisik. Yang bagian A berarti dia termasuk makhluk hidupnya adalah Pisces atau ikan. Jadi untuk ikan, dia itu kunci determinasinya adalah 1A, bertulang belakang, kemudian 2A, tubuh selalu basah, lalu 3A, kulit bersisik. Itu untuk ikan. Kalau misalkan 1A, 2A, kemudian 3B, kulit tidak bersisik, maka termasuk ke dalam amfibi. Dan seterusnya, dapat dilihat di situ contohnya. Metode penamaan ilmiah, aturan sistem binomial nomenklator. Jadi nama ilmiah itu menggunakan bahasa Latin, terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama menunjukkan genus, huruf pertama ditulis huruf besar, kemudian kata kedua itu menunjukkan spesies, hurufnya huruf kecil. Kemudian namanya itu ditulis dengan huruf miring atau digaris bawahi. Contohnya misalkan pepaya, nama latinnya Carica papaya. Nah, Carica kata pertama itu menunjukkan genus, kemudian papaya kata keduanya menunjukkan spesies. Berikutnya, perkembangan sistem klasifikasi. Ada yang namanya sistem 5 kingdom, di mana makhluk hidup dibagi menjadi 5 pengelompokan. Yang pertama kingdom Monera, makhluk hidup bersalah 1. Bisa lihat di sini. Contohnya adalah ganggang biru. Kingdom yang kedua yaitu Protista. Bisa dilihat. Bagian berikutnya, kingdom yang ketiga, kingdom Pungi atau jamur. Kingdom yang keempat, plantae atau tumbuhan. Ini dibagi, yang pertama ada lumut. Ciri-cirinya bisa dilihat pada layar. Kingdom plantae. Pembagian berikutnya, yang pertama tadi lumut, yang kedua adalah tumbuhan paku. Ciri-cirinya bisa dilihat di sini. Masih dalam kingdom tumbuhan. Berikutnya ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini berdasarkan letak bakal bijinya. Ada tumbuhan biji terbuka, ada tumbuhan biji tertutup. Kemudian kingdom berikutnya dari sistem 5 kingdom tadi,
Kingdom yang kelima itu adalah animalia atau binatang, hewan. Hewan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada invertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Invertebrata ini dibagi lagi, ada Porifera, Colelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, dan Mollusca. Contohnya bisa dilihat. Pembagian kingdom animalia yang kedua ada vertebrata. Kalau invertebrata tadi tidak bertulang belakang, kalau vertebrata ini bertulang belakang. Dibagi menjadi 5, Pisces, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Demikian materi daring kita hari ini tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.